Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Sari, NPM 1917051007, kelas B, Prodi S1 Ilmu Komputer, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dan ringkasan dari beberapa materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Yang pertama, teori bahasa. Teori bahasa membicarakan bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler dan pemroses naskah atau text processor. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa yang berbeda. Dikatakan bahasa formal karena grammar diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya. Bahasa manusia bersifat sebaliknya. Grammar diciptakan untuk meresmikan kata-kata yang hidup di masyarakat. Dalam pembicaraan selanjutnya, bahasa formal akan disebut bahasa saja. Automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Automata berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Selain itu, ada beberapa hal yang berkaitan dengan automata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat automata berdasarkan suatu aturan tertentu. Di bawah ini terdapat contohnya. Konsep bahasa dan automata. Yang pertama, anggota alfabet dinamakan simbol terminal. Kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat. String adalah suatu deretan berhingga dari simbol-simbol seperti A, B, C adalah simbol dari ABC, sebuah string. Simbol-simbol terminal seperti huruf kecil A, B, C, simbol operator plus dan star, simbol tanda baca, koma dan titik koma, dan string yang bercetak tebal. Contohnya adalah if, then, dan else. Simbol-simbol non-terminal atau variabel seperti huruf besar A, B, C, dan huruf S kapital sebagai simbol awal, string yang bercetak miring. Kemudian ada huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Misalnya pada gambar di bawah ini, alfa, beta, dan epsilon. Sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan sebagai berikut: alfa menuju beta. Sifat-sifat automata. Yang pertama, kelakuan mesin bergantung pada rangkaian masukan yang diterima mesin tersebut. Yang kedua, setiap saat mesin dapat berada pada suatu status tertentu dan dapat berpindah ke status baru karena adanya sebuah input. Yang ketiga, rangkaian input atau diskrit pada mesin automata dapat dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh sebuah automata. Setelah pembacaan input selesai, mesin automata kemudian membuat suatu keputusan. Contohnya pada gambar di bawah. Kemudian ada teknik penurunan. Yang pertama, ada penurunan dari paling kiri,
Yang kedua ada penurunan dari paling kanan, dan yang ketiga ada penurunan pohon. Teknik penurunan ini dapat digunakan untuk membuktikan suatu string atau karakter apakah diterima atau ditolak oleh suatu aturan produksi atau suatu tata bahasa. Kemudian ada jenis-jenis automata. Yang pertama ada automata berhingga deterministik atau DFA, deterministic finite automata. Kemudian ada automata berhingga non-deterministik atau NFA, non-deterministic finite automata. Kemudian ada automata pushdown, kemudian ada automata terbatas linear, dan yang terakhir ada mesin Turing. Kemudian finite state automata. Nah, finite state automata atau biasa disebut FSA itu bukanlah mesin fisik, tetapi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output. FSA ini merupakan mesin automata dari bahasa reguler tipe 3. Suatu FSA memiliki state yang banyak berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain. Perubahan state dinyatakan oleh fungsi transisi. Ekuivalensi NFA ke DFA. Dari sebuah mesin NFA dapat dibuat mesin DFA yang ekuivalen atau bersesuaian. Nah, ekuivalen ini mampu memproduksi atau menerima bahasa yang sama. Kemudian ada ekspresi reguler dan hubungan dengan FSA. Sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa diterima oleh FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Ekspresi reguler memberikan suatu pola atau pattern atau template untuk unit atau string dari suatu bahasa. Kemudian ada mesin Moore, suatu keterbatasan dari FSA yang sudah dipelajari adalah keputusannya terbatas pada diterima atau ditolak saja. Automata tersebut sebagai acceptor, dalam hal ini disebut finite state acceptor. Kita dapat mengkonstruksinya suatu FSA yang memiliki keputusan beberapa keluaran atau output. Dalam hal ini disebut finite state transducer. Pada mesin Moore, output akan berasosiasi dengan state. Nah, mesin Moore di sini memiliki 6 tupel. M itu key, terus ada sigma, delta, S, dan lambda, di mana key itu adalah himpunan state, kemudian sigma itu himpunan simbol input, kemudian ada lambang itu fungsi transisi, kemudian ada S kapital itu state awal, kemudian ada delta itu himpunan output, kemudian ada lambda itu adalah fungsi output untuk setiap state. Penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Penyederhanaan tata bahasa bebas konteks bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Suatu tata bahasa bebas konteks dapat melakukan penyederhanaan dengan melakukan yang pertama ada penghilangan produksi useless, kemudian ada penghilangan produksi unit, terus yang ketiga ada penghilangan produksi epsilon. Kemudian ada bentuk normal Chomsky. Suatu tata bahasa bebas konteks dapat dikonstruksi menjadi bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form.
Jika tidak lagi mengandung produksi-produksi yang useless, unit, atau empty, dengan kata lain, untuk mengkonstruksi suatu CNF dari suatu tata bahasa bebas konteks adalah dengan cara menghilangkan produksi-produksi useless, unit, maupun empty. Aturan produksi dari CNF adalah ruas kanan merupakan sebuah simbol terminal atau dua simbol variabel. Jadi dalam CNF, ruas kanan hanya boleh berupa sebuah simbol terminal atau dua buah simbol variabel. Jika terdapat lebih dari satu simbol terminal, maka harus dilakukan penggantian, dan juga jika terdapat lebih dari dua buah simbol variabel, maka harus dilakukan perubahan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.